Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi dan HAM. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri dulu masing-masing. Dimulai dari saya, Rizky Ardiansa sebagai moderator. Selanjutnya saya Matthew Yantito Kurniawan. Selanjutnya, saya Siti Indah Mulyani. Selanjutnya, saya Indri Rizky Wulansari. Selanjutnya, saya Safira Naila Manurung. Selanjutnya, saya Dija Arbianti. Selanjutnya, saya Febri Duis Pratika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pembuatan keputusan kolektif diserahkan kepada mayoritas yang dipilih secara bebas dan adil. Demokrasi tidak hanya terbatas dalam pemilihan umum, tapi juga mencangkup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan para filsuf tentang demokrasi. Yang pertama ada Plato. Plato mengkritik demokrasi. Menurutnya, sistem ini berpotensi mengarah kepada anarki dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, hanya mengandalkan popularitas semata. Yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles memiliki pandangan yang tidak moderat. Ia berpendapat bahwa demokrasi dapat menjadi bentuk pemerintahan yang baik apabila dijalankan berdasarkan hukum dan terdapat mekanisme pengimbangan kekuasaan. Selanjutnya, nomor 3, John Locke berpendapat demokrasi sebagai hasil dari kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Yang keempat, Jean-Jacques berpendapat mendukung demokrasi langsung, yakni sistem di mana rakyat secara kolektif memegang kedaulatan dan ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik. Kelima, Joseph Schumpeter mengemukakan konsep demokrasi elit, yaitu demokrasi yang dipraktikkan sebagai kompetisi antara kelompok elit dalam memenangkan suara rakyat melalui pemilu. Yang keenam, Robert Dahl memberikan definisi demokrasi sebagai sistem politik yang memberikan ruang partisipasi luas, kebebasan berbicara, hak berserikat, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. 2. Dasar demokrasi. Dasar demokrasi adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan berdirinya sistem pemerintahan demokrasi. Dengan kata lain, dasar demokrasi merupakan nilai-nilai utama yang melandasi jalannya pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Beberapa prinsip utama dalam dasar demokrasi diantaranya: 1. Kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, persamaan hak. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang 3, kebebasan individu. Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan menentukan pilihan politiknya. Yang keempat, supremasi hukum atau rule of law, yang menempatkan hukum sebagai pengatur tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak termasuk pemerintahan. 5. Perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM sebagai nilai utama demokrasi yang menjamin martabat manusia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. Demokrasi adalah bentuk nyata atau praktik yang mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara. Ciri-ciri ini bisa dilihat langsung dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara yang menganut sistem demokratis. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara.
Yang kedua yaitu kebebasan pers dan media sebagai saluran informasi serta alat kontrol terhadap kekuasaan. Yang ketiga yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat seperti DPR atau parlemen yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Yang keempat yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Yang kelima yaitu adanya sistem pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan saling mengontrol dan mengimbangi. Yang keenam, yang terakhir, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui undang-undang dan lembaga yang berwenang. 3. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi merupakan bentuk pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Secara hakikat, demokrasi adalah sistem yang menegaskan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip utama dari demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah berdasarkan umum, di mana semua pihak termasuk penguasa tunduk pada hukum yang berlaku. Pengakuan terhadap pluralisme, yaitu menghargai keberagaman pendapat, budaya, dan identitas dalam masyarakat. Yang terakhir, pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintah. Sedangkan hakikat hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. HAM merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara maupun masyarakat. Secara umum, hakikat HAM meliputi yang pertama, universalitas, berlaku bagi seluruh orang di dunia. Kedua, tidak dapat dicabut atau inalienable, tidak bisa dihilangkan meskipun oleh hukum atau pemerintah. Ketiga, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Satu hak bergantung pada hak lainnya. Keempat, setara dan tidak diskriminatif. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. HAM mencangkup beberapa aspek kehidupan seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Dan dalam konteks negara demokratis, HAM menjadi pondasi moral dan hukum dalam membentuk kebijakan yang adil. Selanjutnya, 4. Pemahaman tentang konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constitution bahasa Inggris, constituti bahasa Belanda, dan constituer bahasa Prancis, yang memiliki arti membentuk, menyusun, atau menyatakan dalam bahasa Indonesia. Istilah ini sering disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Secara umum, konstitusi mengandung makna dasar susunan suatu badan politik, yaitu negara, yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan. Konstitusi berisi kumpulan peraturan dasar yang digunakan untuk membentuk, mengatur, serta memerintah negara. Peraturan ini dapat berbentuk tulisan, misalnya Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis, konvensi. Menurut L.G. Appledorn, konstitusi tidak identik dengan Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar hanya memuat hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. Hal ini diperkuat oleh pendapat Herman Heller yang menyatakan bahwa konstitusi mencakup 3 pengertian, yaitu 1. Konstitusi sebagai kenyataan politik dalam masyarakat. 2. Unsur-unsur hukum yang hidup dalam masyarakat dijadikan norma hukum. 3. Konstitusi tertulis sebagai peraturan perundangan yang berlaku dalam negara. Konstitusi sebagai hukum dasar berisi aturan-aturan umum mengenai penyelenggaraan negara. Aturan-aturan tersebut bersifat pokok dan menyeluruh, menjadikan fondasi bagi sistem hukum lainnya.
Tujuan konstitusi. Secara umum, konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan yang sewenang-wenang serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi juga menetapkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan. Hal ini mencerminkan paham konstitusionalisme, yaitu sistem yang membatasi kekuasaan pemerintahan di suatu pihak dan menjamin hak warga negara di pihak lain. Menurut Bagirmanan, hakikat konstitusi adalah perwujudan dari gagasan konstitualisme yang berarti kekuasaan pemerintahan tidak boleh absolut dan harus disertai jaminan hak asasi bagi setiap warga negara. Sementara itu, Sri Swamantri mengutip Stegbeck menyatakan bahwa ada 3 menteri pokok dalam konstitusi. 1. Menjamin hak-hak asasi manusia. 2. Menyusun ketatanegaraan yang bersifat mendasar. 3. Pembagian dan pembahasan kekuasaan. Dalam kerangka konstitusi demokrasi, terdapat sejumlah isi utama yang menjadi ciri khasnya, yakni 1. Kekuasaan tunduk pada hukum, anatomy of power, 2. Perlindungan hak asasi manusia, 3. Keberadaan peradilan yang bebas dan mandiri, serta 4. Adanya pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat atau akutabilitas publik sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Pentingnya konstitusi dalam negara. Secara logis, negara tidak mungkin terbentuk tanpa konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi menepati posisi sakral dalam kehidupan ketatanegaraan. Negara dan konstitusi adalah 2 hal yang saling berkaitan erat. Dr. Ahmad Hamid menyatakan bahwa konstitusi atau undang-undang adalah pegangan utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Ia menjadi batas dan panduan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Stroiken dalam bukunya mengemukakan bahwa konstitusi adalah barometer kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mencerminkan sejarah perjuangan bangsa, ide dasar dari para pendiri negara, serta menjadi arah bagi generasi penerus dalam memimpin dan membentuk kebijaksanaan kenegaraan. Oleh karena itu, konstitusi dianggap sebagai cabang utama dalam studi ilmu hukum tata negara. 5. Nilai-nilai konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga mendukung nilai-nilai penting yang mencerminkan karakter suatu negara dan bangsa. Nilai-nilai ini menentukan beberapa efektif sebuah konstitusi dijalankan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pakar Hukum Tata Negara Karl Westin membagi nilai-nilai konstitusi ke dalam 3 kategori utama, yaitu normatif, nominal, dan semantik. 1. Nilai normatif. Nilai normatif adalah ketika konstitusi tidak hanya berlaku secara hukum, tetapi juga dijalankan secara nyata, murni, konsekuen oleh seluruh unsur negara dan masyarakat. Artinya, ketentuan dalam konstitusi benar-benar menjadi pedoman dalam praktik bernegara. Dalam konteks ini, konstitusi memiliki keberlakuan hukum dan keberlakuan sosial secara penuh. 2. Nilai nominal. Konstitusi dikatakan bernilai nominal apabila secara formal konstitusi tetap berlaku, namun implementasinya tidak sempurna. Banyak norma konstitusional yang tidak dijalankan sebagai mestinya, seringkali karena adanya hambatan politik, budaya hukum yang lemah, atau kurangnya komitmen dari pemegang kekuasaan. 3. Nilai semantik. Nilai semantik muncul ketika konstitusi hanya dijadikan alat formal untuk membenarkan kekuasaan politik. Meskipun konstitusi tetap berlaku secara hukum, namun dalam praktiknya lebih sering digunakan untuk melegitimasi kepentingan penguasaan dibandingkan menjadi pedoman bernegara. Prevalensi nilai-nilai ini dalam konteks Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, ketiga nilai ini dapat dijumpai dalam berbagai periode pemerintahan. Misalnya pada masa Orde Baru, banyak
penghambat menilai bahwa konstitusi cenderung dijalankan secara semantik, di mana kekuasaan lebih dominan daripada nilai demokrasi dan keadilan sosial. Namun, pasca formasi 1998, Indonesia mulai berubah mengarah pada penerapan nilai normatif dalam konstitusinya, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjadikan konstitusi sebagai dokumen hidup yang benar-benar dijalankan secara konsumen. Kesimpulan materi, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM merupakan dua elemen yang saling berkaitan dan saling memanfaatkan dalam sistem ketenegaraan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi yang dijalankan melalui prinsip-prinsip partisipasi, kebebasan, persamaan, dan supremasi hukum. Sementara itu, HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan harus dijamin serta dilindungi oleh negara dalam segala bentuk kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan. Pemikiran para tokoh filsafat seperti Plato, Aristoteles, Locke, hingga Robert Dahl menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya prosedural, melainkan juga substansial yang menjamin keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Konstitusi menjadi landasan fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan perlindungan HAM. Nilai-nilai konstitusi baik normatif, nominal maupun semematik menggambarkan sejauh mana suatu negara berkomitmen dalam menjaga dan menegakkan prinsip demokrasi dan menjamin hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, meskipun tantangan masih ada, upaya menuju penerapan nilai konstitusi yang normatif patut terus diperkuat melalui kesadaran hukum dan komitmen politik yang konsisten. Dengan demikian, demokrasi, HAM, dan konstitusi adalah hal kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Diperlukan peran aktif seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mengembangkan tiga pilar ini agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Terima kasih.